الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Gabe silahkan praktek dari awal. Wanada ashabun nar. Sama-sama kita belajar. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Minasya. Sya. Sama-sama Bu. Sya. Syah. Shi. Shi. Shu. Shu. Ketika mengucapkan huruf sya, enggak perlu memajukan bibir kita. Enggak usah harus sya. Enggak. Tapi sya biasa. Sya. Enggak usah sya. Tapi sya. Sya. Minasyaitani. Coba. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان Ya, syai. شيطان الرجيم. Iya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wanadaha ashabun nari ashabal jannati Berhenti aja. Jannah. Iya. Di situ ada ashab, 2 kali asha ya, menggunakan huruf ha. Ha sama-sama ha. Hi. Hu. Bah. Ya, jadi kalau Rahman itu pakai huruf ha. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. Coba. Wanada. Gak pakai ha di situ. Wanada ashabun nari Habal zannah. Coba ja. Jangan. Jalan-jalan. Jannah. Coba lihat tuh hurufnya. Jannah. Nah itu jannah, bukan jannah. Jadi jangan zanna. Ada orang mengatakan rozim, bukan rozim, rojim. Pakai ja. Jika, jurang, jalan-jalan itu J. Huruf J biasa. Rojim, bukan rojim. Tapi rojim, jannah. Oke. Makasih banyak Gabe. Banyak ilmunya. Makin ganteng kalau
bisa lancar ngajinya. Kalau tadi di situ ada ikfa, iksa. Iya dong, ada ashabun, nah itu ada, berdengung dia idgham. Ashabun nari wa ashabal jannah, tanwin itu. Tanwin. Iya. Jadi ada idgham sama ada tanwin. Iya. Masya Allah. Jazakallah khair. Sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ustaz Syam. Lanjut lagi nggak tausiahnya? Jamaah. Yeay. Semangat nih Bu. Semangat, ada lagi yang semangat yang mau aku tanyain lagi. Apa? Jadi gini kasusnya, ada yang misalnya gini, aku sakit hati nih, aku gak mau nikah selain sama dia. Mau jandanya atau dudanya aku tungguin. Aduh serem banget serem sih. Banget ya. Kenapa? Ya gitu makanya kasusnya kayak gitu. Aku tanya sama Habib boleh gak sih? Boleh. Habib, kalau sampai kayak gitu gimana Habib? Bib, gimana tuh kita Sampai gak mau nikah kalau enggak sampai jandanya ditungguin, ya, bahkan ngedoain rumah atau tangganya sebenarnya hancur. Allah udah kirimin lagi nih jodohnya, tapi udah deh ntar aja nikahnya ntar aja deh, nggak mau pokoknya masih berharap sama yang itu gitu, gimana boleh? Hukumnya seperti apa Bib? Mohon penjelasannya. Dengan niat seperti itu tidak dan sangat tidak diperbolehkan. Ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi katakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Rasul SAW, Nabi katakan pernikahan ini adalah sunnahku. Tapi pernikahan yang diiringi dengan niat yang bagus. Sebab kenapa? Man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufik. Orang yang berniat nikah dengan niat yang bagus karena Allah. Apapun kehidupan kita niatkan gantungkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berniat tersebut Allah akan bukakan buat dia 70 pintu hidayah taufik. Jadi kalau dia nikah niatnya seperti itu, nggak mikir, oh kalau nggak sama dia aku tidak akan nikah. Maka kata Nabi, orang yang tidak mau nikah jauh daripada golongan aku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Jadi pernikahan adalah sakral, artinya pernikahan ini bukan main-main. Pernikahan ini bahkan dikatakan oleh Rasul, orang yang nikah, masa dia nggak mau nikah? Orang yang nikah itu Allah lengkapi buat dia separuh ketakwaannya. Fattagillah finis fil bagi. Nikah saja ibu-ibu, umat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nih ibu-ibu sudah nikah semua nih? Apalagi mau nyari lagi? Artinya Rasul mengatakan man tazawwaja fagadistakmala nisfu dini fattagillah fi nisfil bagi. Kata Rasul orang yang nikah itu Allah Subhanahu wa taala lengkapi dia separuh keimanannya, ketakwaannya sudah dilengkapi. Dan apalagi separuhnya fattagillah, diisi dengan takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh bilang, "Oh, kalau tidak dengan dia saya tidak mau nikah." Itu bukan orang golongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bawa nafsu namanya. Kalau kita bicara nafsu ini baca Can ya. Itu nafsu Ustaz Maulana pertama kali diciptakan sama Allah itu langsung membangkang. Beda sama iblis. Syaitan waktu diciptakan ibadah. Syaitan dulu kan lebih ibadah daripada malaikat. Tapi kalau hawa nafsu di dalam tafsir itu dikatakan Allah mengatakan ya nafas akbil. Hai hawa nafsu ngadap ke depan, dia langsung ngadap ke belakang. Jadi hawa nafsu itu ada. Jadi makhluk, hawa nafsu itu makhluk. Diolah sama setan. Paham maksudnya? Itu hawa nafsu ibu-ibu makhluk diolah sama syaitan. Makanya kata Allah ketika Allah katakan kepada ini nafsu, ya nafas adbir, menghadap ke belakang, dia langsung menghadap ke depan. Jadi dari awal diciptakan sudah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu ini dititipkan kepada diri-diri manusia. Allah pengen tahu mana yang beriman, mana yang sabar. Kalau kita lihat cinta, memang cinta ini bahaya, subhanallah. Kalau bukan pada tempatnya bahaya. Kenal ibu-ibu sama Ges Laila. Assalamualaikum. Kenal gak Bu? Gak kenal. Gak katanya. Wah, Habib. Gak pernah nonton memang. Ada cerita Laila. Laila itu Kes itu mengatakan apa? Aku lewat maratu ala diyar Laila. Aku lewat, dulu kan orang-orang Arab itu kan kafilah-kafilah pindah-pindah. Aku lewat di depan kafilahnya Laila,
itu aku ciumi kafilah bekas tendanya itu aku ciumi. Kata Ges mengatakan bukan aku cinta sama kayu bekas rumahnya, aku cinta sama orang yang pernah tidur di rumah tersebut. Jadi maksudnya gimana tuh Habib? Karena Artinya? dia sangat cinta sama Laila, kan Laila pernah tinggal di situ. Lailanya sudah pindah, ada bekas kemahnya itu diciumin, bekas kemahnya itu tembok-temboknya Tapi diciumin. boleh kayak gitu Beb? Tidak boleh, Tidak artinya boleh. inilah arti saya katakan cinta yang salah pada penempatan. Nah, itu. Oh, baik, Seperti baik. Dan alhamdulillah dengan penjelasan Habib, semoga kedepannya nggak ada lagi yang salah seperti itu. Jadi nggak boleh bilang statement sama dia tidak boleh. Nggak nikah. boleh ya Tidak Habib. boleh. Masya Allah, jazakallah khair Sama-sama. Habib. Terima kasih banyak Habib. Masya Allah jamaah. Yeay. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Wih semangat loh. Kalau saking semangatnya kayak gitu, kita kasih kesempatan buat nanya gimana? Boleh deh kalau Hah? gitu deh. Ibu mau nanya Kayaknya udah mungkin Bu. semangat banget ya Bu ya. Silakan Bu. Apa Boleh, Bu Bu. yang mau ditanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Maryam Junaria dari Majelis Taklim Manbaul Ulum Tanjung Sari Sumedang. Sumedang. Aduh tahunya enak banget tuh Bu. Silakan Bu. pertanyaannya Bu langsung. Pak Ustadz, bagaimana cara yang tepat bagi orang tua agar dapat kembali memberi semangat kepada anak kita agar cepat move on dari rasa sakit hati atau rasa kecewa karena gagal menikah atau ditinggal menikah dari orang yang sangat dicintainya. Baik. Kalau gitu Habib dulu aja ya yang jawab ya. Silakan. Habib, mohon penjelasannya Habib. Ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mengatakan man lazimal istighfar farradallahu hammah. Kata Nabi mengatakan orang yang rajin istighfar. Jadi tanda-tanda nasihat orang tua untuk anaknya, ajarin anaknya istighfar. Ketika dia beristighfar dan gantungan dirinya kepada Allah, jadi kesumpokan-kesumpokan yang pernah ditinggalkan itu dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas Rasul mengatakan siapa orang yang rajin istighfar dan membaca istighfar dalam keadaan senang ataupun lagi tadi susah. Orang tua kan bingung, ini anak bagaimana susah, maka ajak dia sholat, ajak dia baca Quran, ajak dia pandang Al-Quran, kemudian suruh dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bu? Istighfar. Kunci awalnya adalah istighfar. Udah cukup Bu? Habis itu dekat sama Masih ada yang mau Allah ya. ditanyain lagi Bu? Sudah. Kalau Sudah gitu cukup. Ibu udah, aku yang nanya. Mau nanya Aku mau apa nanya sih sekarang. Son? Aku nanya sama Ustadz Maulana deh. Iya, gini. kenapa? Ini temanya sakit hati, Iya. kecewa, galau karena dihianati. Betul. Putus asa bahkan gelap mata nah gini. Caranya supaya kita hanya menggantungkan diri kepada Allah Ustadz. Ustadz udah di sini aja, saya kaget. Sehingga Kagetnya nggak ada telat Son, kagetnya telat. supaya kita menggantungkan diri kepada Allah sehingga tidak ada lagi rasa sakit ketika ditinggal atau menikah, itu seperti apa Ustadz? Ya mau dong muhasabahnya Ustadz. Mohon. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Ayo kepada semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena hari ini kita lagi menghibur orang yang lagi berduka. Iya. Man asa musibah falau mislu jarhu. Siapa yang mendatangi orang yang ditimpa musibah lalu dia hibur. Diberikan pahala yang serupa dengan itu. Ibu. Kita lagi hibur gabe ini. Tamu kita. Bagaimana supaya kita hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Apa maksudnya? Allah adalah Tuhan di mana kita bergantung. Semua bergantung padanya. Ibu. Berharap sama Allah kan? Memohon sama? Meminta sama? Jangan minta sama yang lain. Mohon izin kepada semuanya. Iyyaka na'budu. Kalau seperti ini, apakah kita hanya karena Allah adalah tempat bergantung kita atas segala sesuatu bergantung kepada Allah, maka perbanyak ibadah. Tadi makasih banyak jawaban dari Habib. Kalau ada anak seperti itu, lebih bagus dekatkan sama Allah. Karena kata bergantung di sini sepenuhnya hanya kepada Allah semata.
Sekali lagi, sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena Allah yang maha mengetahui dan Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Bisa jadi yang karena bukan jodoh, bisa jadi tidak bagus untukmu. Tapi Allah siapkan yang terbaik untukmu. Jamaah. Jangan berkata limaza. Kenapa? Tidak boleh. Tidak boleh. Ibu saya mau tanya, kalau anak minta pisau mau dikasih? Kenapa tidak dikasih? Bahaya untuknya. Bahaya. Belum saatnya dia pakai pisau. Ibu, anak SD minta naik motor, kasih naik, kan cuma naik. Kecuali kalau bawa motor. Kecuali kalau dia bawa motor, enggak boleh, bahaya nak. Seperti itu, sama Allah tahu. Aku selalu berdoa, kok doa saya tidak diijabah? Bukan, bisa jadi Allah suka suaramu. Kalau ada pengamen, bagus suaranya, kita tidak kasih uang. Kita masih mau dengar suaranya. Tapi kalau jelek suaranya kasih cepat uang supaya dia pergi. Jelek sekali suaranya. Ya, jelek suaranya, kasih uang, pergi. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Jadi seperti itu. Jangan marah kalau kenapa Allah tidak kasih aku. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, jadikanlah aku jodohku. Ih, apa maumu? Tidak bisa begitu. Karena pengharapan total hanya pada Allah adalah amalan batin. Tapi kita tetap disuruh berusaha. Mau dapat, mau dapat jodoh yang baik. Nih yang di rumah. Mau dapat jodoh yang baik. Mau. Rajin ke masjid. Supaya jodohmu orang yang rajin ke masjid juga. Amin. Aku mau jodoh yang rajin sholat. Tapi dia tidak pernah ke masjid. Ya gimana caranya? Kerjanya pergi malam mulu, ketemu jodohnya di situ. Pusing deh ya kan. Berarti Minimal dapat penjaga masjid. Minimal bener. Ternyata penjaga masjid itu dia yang punya masjid. Wow, Masya Allah. Mau biasa kan? Mau jodohnya istri yang solehah. Iya. Nonton Islam itu indah. Siapa tahu di sini ada yang masih single ya kan, solehah lagi, Masya Allah. Lega ya kalau udah dengar tausiah dari Ustadz Maulana ya. Iya dong. Tapi tetap harus berusaha. Betul. Memperbaiki diri supaya yang datang adalah baik. Menjadilah taman supaya kupu-kupu yang datang. Tapi kalau Anda menjadi tempat sampah, lalat. yang datang. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Aduh seneng banget ya Son ya. Pembahasannya masih seru banget nih dan ini sangat milenials banget nih. Saya banget. Zaman sekarang kan aduh berharap-harap tapi nggak jadi tuh rasanya aduh gimana banget. Setelah ini masih akan ada kisah inspiratif nih dari Ustadz Syam. Penasaran kan? Habis itu ada apa lagi Son? Ada juga nih doa-doa supaya kita move on dan terhindar dari rasa sakit gak berdarah. Jadi dapat jodoh yang terbaik dari Allah. Penting banget. Siapin catetannya, bukunya, bolpennya, kertasnya dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.